dari SD Ronggomulyo 1 itu dulu awal berdirinya bernama Sekolah Rakyat Kranggan, bukan Ronggomulyo dulu. Sekolah Rakyat atau SR 3 tahun Kranggan adalah sekolah tertua di Kecamatan Tuban yang didirikan sejak tahun 1909. Kita belum lahir. Mengalami perubahan status dari sekolah 3 tahun menjadi sekolah 6 tahun sejak tahun 1953, dan sesuai dengan perkembangan zamannya kemudian nomenklaturnya berubah menjadi SDN Ronggomulyo 1. Jadi ini 3 sekolah, 3 lembaga yang dijadikan satu menjadi SD Ronggomulyo 1. Nah, baru-baru ini sesuai dengan peraturan Bupati Tuban nomor 28 tahun 2003 berlakunya baru Januari ini, dan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban nomor 800/2-414.101.3/2024 menjadi UPT SD Negeri Ronggomulyo 1 ditambahi UPT ya. Nah, berarti apa yang tugasnya tambah, karena apa? Dari jenjang sekolah langsung sekarang ini pemerintah dan tingkat dan sebagainya kadang-kadang langsung dari pusat. Nah itu tidak apa-apa, kita tidak berjalan yang berlandaskan iman dan takwa. Bapak Ibu, saya bertanya, untuk visi ini sudah kami lakukan 2 tahun saya di sini. Nah, untuk tahun ke depan ini ada revisi, apa enggak? Saya tawarkan kepada panjenengan. Atau masih cocok untuk dipakai untuk tahun pelajaran 2024-2025. Yes, alhamdulillah putra putri kita setiap hari bersama Bapak Ibu Dewan Guru sudah menerapkan perilaku hidup sehat genetik. Yang ketiga terampil. Nah ini Bapak Ibu yang saya ingin tanggapan, yang betul-betul minta tanggapan, karena ini terkait kenapa ya KKM-nya rendah, otomatis untuk pencapaian nilai, jika anak itu mampu bisa nilai tinggi dengan KKM yang ditinggal sedikit, insya Allah nanti bisa bersaing dengan putra putri dari SD. Yang kemarin itu SMP 3 nilai terendah itu 94, berapa, SMP 1 menjang jalur prestasi rapor ya 95,8. Murid kita tertinggi 93, jadi yang jalur prestasi rapor belum bisa gol. Nah, untuk itu untuk besok saya berharap kita monggo kerja keras. Tidak hanya akalnya langsung diganti, enggak, harus diiringi dengan kemampuan siswa kita. Karena kita malu kalau nilainya tinggi tapi kemampuannya ternyata di bawah itu. Jadi perlu kami ajarkan pasca pandemi. Kita berupaya untuk meningkatkan KKM, meningkatkan prestasi, tapi harus diiringi dengan kerja keras. Nah, kemarin dari kelas 1 sampai kelas 4 juga saya tawarkan, karena ini kan tidak hanya untuk kelas 5 atau kelas 6 saja, tapi untuk satu sekolah. KKM 75 kita naikkan untuk supaya putra-putri kita juga ada semangat, karena kalian harus mencapai nilai ini. Nah, kalau nanti saya tetap berunding dengan Bapak Ibu Dewan Guru, ya. Insya Allah bisa menaikkan KKM, karena kemarin ada yang berani naik 2 berarti 77, berani naik 3 berarti 73, tertinggi kemarin berani naik 5 yang itu 80. Tapi sekali lagi harus diiringi dengan kemampuan siswa. Mandiri ya, terwujudnya sekolah yang didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang standar nasional pendidikan. Kami selaku kepala sekolah berusaha Bapak Ibu, apa yang dibutuhkan oleh putra putri kita, apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Dewan Guru dalam
pembelajaran ya, dengan dana BOS ya, kami berupaya untuk melengkapi sarkas yang belum ada demi peningkatan prestasi siswa kita dan juga karakter putra putri kita. Dari tanggal 5 nanti kita gotong lagi. Kemudian yang dikata selanjutnya adalah berkarakter bangsa. Siswa kita selain harus pintar Bapak Ibu, juga harus berkarakter, karakter sesuai dengan tuntutan dari kurikulum Merdeka, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi beriman bertakwa, kemudian kritis, kreatif, gotong royong, ya. Untuk karakter-karakter yang baik itu harus dimiliki oleh siswa, dan itu tidak bisa langsung semudah membalikkan tangan Bapak Ibu. Kita pun juga perlu pendampingan, perlu dicontohi putra putri kita. Contoh saja, kalau putra putri kita berjalan di depan orang tua, ya, nah bagaimana caranya? Apakah putra putri kita sudah santun, ya, seperti bisa menundukkan badannya, kemudian apa itu mensewu begitu, atau kalau tidak ya paling tidak dengan gerakannya atau belum. Nah kalau belum, kita selaku orang tua, kalau saya menyebut orang tua ini berarti pandangan dan juga saya dan teman-teman harus bisa mengajak putra putri kita untuk bisa bertindak sopan santun, berkarakter yang baik. Semuanya itu gunanya untuk putra putri kita di masa depan. Kita itu saya baru matur salah satu sekolah penggerak Bapak. Tidak semua sekolah dasar negeri maupun swasta di lingkup kabupaten ini menjadi sekolah penggerak. Sekabupaten Tuban itu hanya ada 16 sekolah penggerak di tingkat SD. Nah salah satunya adalah kita. Itu kita bersyukur Bapak Ibu, walaupun harus kerja keras, tapi nanti kan hasilnya ke putra putri kita. Anak yang bully itu enggak, tapi laporan ke saya, laporan ke saya karena waktu itu insya Allah gurunya cuti. Nah alhamdulillah orang tuanya juga bagus secara kekeluargaan dengan saya. Akhirnya saya mencari akar masalah itu dan saya masuk kelas bersama anak-anak satu kelas. Kami selesaikan secara disiplin positif. Alhamdulillah anak-anak sadar semuanya bahwa di sekolah itu tidak boleh bullying, harus dicegah. Ya. Alhamdulillah tadi sudah saya tekan terwujudnya sekolah yang sehat, ramah Allah Pak Kami dan Pak Tommy dari Pak Ipin, insya Allah. Ya, karena kami berharap putra putri kita besok itu tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku, menjadi pemimpin, menjadi generasi yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan. Baru 2 SD, yaitu SD Lansari dan SD Ronggomulyo 1. Kemudian Eskul agama, di sini ada rebana, ada kiroat, dan saya tambahkan lagi untuk, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Sebelum saya tutup, sekali lagi mungkin ada masukan dari Bapak Ibu Rektor Wali Murid akhirat, nah, anak-anak kita sehat, rajin untuk masuk sekolah sehingga apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim.